guru kita. Ini supaya kita sahati, sautak. Kita diatur guru kita supaya jalan salawat. Jangan salawat. Lihat, maulud salawat, burdah salawat, qasidah salawat. Ini lorong kita. Wiritan-wiritan yang dibaca sami'an ma'zur, warid dari Rasulullah SAW. Wa imma yang ada wasithah an, wa imma musyafahah. Langsung. Waktu ijtima'. Ini batin kita semua diperintah guru kita supaya memisrakan Nur Muhammad kepada seluruh alam semesta. In aradtal fawza wal falaha fid dunya wal ukhra fal tashhadin nural muhammadi sariyan fi ruhika wa jasadika wa fi sa'il asya. Qala dzalik asyafi alladzina yu'tawna al-utbiyyah. In aradta al-fawza wal falaha fi dunya wal ukhra fal tashhad an-nur al-muhammadiyya sariyan fi ruhika wa jasadik wa fi sa'il asya. Itu batin kita, ruhani kita adalah musyahadah nur, jasmani kita adalah sholawat kepada Rasulullah SAW. Selain daripada nama wajib-wajib, Quran baca juga, tapi yang dibanyaki sholawat. Sini burda sholawat. Terserahlah. Kalau ini hendak memperkuat rohnya, banyak-banyak sholawat. Misalnya dalail malam 2 hatam, siang 2 hatam. Dalail terserah masing-masing, sebab kita ini waktu banyak kosong, banyak yang dibawa merotek, dibawa berabang, ngelamun, dibawa berjalan-jalan. Coba isi, buka dalail, merotek sejam, baca dalail sejam, berapa pahala? Ikam aja kan merasa-rasa sejam lah, mulai jam misalnya 1 sampai jam 2 mulai baca dalail, berapa pahalanya sejam? Daripada merotek, umur kita sudah sabaraha naon, berapa dibuang-buang? Ngaran penyakit merotek ini, penyakit yang hubbul kalam. Sedangkan sudah disebutkan dalam Quran, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara sadaqah aw ma'rufun aw islam bainan nas. La khair. Hadis menyebutkan kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu. Kebanyakannya kata-kata kita ini mencilaka, akan membinasakan kita. Kullu kalam ibni Adam alaihi ala lil madarrah. Kebanyakan kata-kata kita ini memudaratkan kita juga. Omongan-omongan kita itu banyak memudaratkan kita juga. La lahu, bukan untuk manfaat kaumnya. Artinya yang manfaat itu sedikit saja. Yang banyak itu memudaratkan dalam kita. Dalam kitab disebutkan, apabila ikan merasa idza wajadta wahnan fi bananik, wahnan fi banatik, wa hirmanan fi rizqik, wa qasawatan fi qalbik, fa'lam annaka qad takallamta bi kalimatin la tahni. Apabila badan ikan itu lemas, rezeki ikan itu kurang, hati ikan itu kalau tak mau menangis, karas, ujar kampung pangarasan. Kalau tapi mau ditandai kan kena masih, ketahuilah, yakinkanlah bahwa engkau pernah berkata-kata dengan satu kalimat yang tidak berfaedah. Salasatun taqsir qalba. Ada 3 perkara yang mematikan hati.
Kan arti taksi itu asalnya apa? Taksi itu bahasa Arab, bukan taksi kota. Ada 3 perkara yang mengeraskan hati. Nah, arti keras itu mati. Orang mati itu kan keras. 3 perkara yang mematikan hati. Hubbul kalam, suka ngomong, artinya hobinya itu ngomong. Kalau kita duduk sendirian lalu nggak ngomong, biasa. Yang istimewa, waktu kita di tengah orang banyak kawa menahan omong, itu yang istimewa. Bandingan kalau orang jauh dari api enggak kadusangan, biasa. Tapi yang aneh, di dalam api dia enggak ikut busang, itu yang istimewa. Ajsamuhum ma'al khalaq wa qulubuhum ma'al haq. Ini yang disebut al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dha'if. Tentu aja Bang, makam itu kan melalui proses daripada ilmu, tapi yang lebih tepat untuk mendapat segala macam adalah kita mesti bersahabah lawan orang yang dapat itu. Kita kalau ingin dapat kopi, nggak usah kita bertanam kopi, lambat. Tanam kopinya, siram, jaga, bulik-buliki, awasi, ya kan? Panen, randam, jarang, kuyak, jamur, tutup, serakai, hanya lawas. Mun hendak kita cepat dapat kopi, bakawal orang yang sudah bisi kopi ibadahnya. Sebab orang itu mengamalkan Quran. Apa ujar Al-Quran? Wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Bakawan aja, bakawal orang nang kita kadang alih lagi. Cuma kita ini Masya Allah masih belum ada memikirkan yang penting itu bakawan. Kalau kitab di tangan kita, beramal kita sawangan, bakawal aja kemana orang tuh iring-iring aja. Nggak usah bisi Mercedes, bakawan aja dibuat jadi iya dah. Itu kan misal. Lalu umur kita inaun sabaraha, tabila bakawal. Tapi nalan rahmat Tuhan lah. Kita kadang mau bakawal, orang dikirim Tuhan. Ujar Allah Ta'ala, kawal dia kan nang kasihan itu nyawa nang mengawalinya. Ini nang datang mengawalnya. Kita ini kadang hendak bakawan, ini Tuhan menyuruh kawal. Nah, Habib Zain itu orang Hadramaut. Hah? Ya kan? Allah Ta'ala maraslan Haji Abdurrahman disuruh Habib Zain mengawali Haji Abdurrahman. Di mana Abdurrahman di situ Habib Zain? Kenapa? Memberkahi Abdurrahman. Padahal Abdurrahman itu mengaji di Mekah paling-paling 2 tahun. Kada lawas di dalam 2 tahun ya. Itu pun waktu haji juga. Artinya kadang nang memukim lalu tak ada. Cuma haji bahari lawas. Di mana pokoknya berkat Habib Zain dikirim dari Habib Mawali. Mati Abdurrahman Zainnya pulang ke Kaulai Habib Zain. Mati Hasan Kadri pulang. Mati Haji Ibat pulang. Haji Seman jadi Gani. Ini semua untuk mau memberkahi kemarin. Bari kemarin. Habib Zain itu alim, dapat 2 syarafain, 2 kemuliaan. Syaraf dzatiyah yaitu juz'un minal mustafa badannya. Syarat nang Arabi, ilmu dan amal. Orang jaga kemuliaannya kalau dia alim, kalau tidak alim tidak dapat kemuliaan. Jabat. Tapi ulang syarifah, orang habaib biar tidak alim sudah mulia karena badannya itu yang mulia. Itu mana syarafil asli.
Oleh sebab itu kepada orang yang dapat kemuliaan, baik kemuliaan zat, baik kemuliaan artinya apa? Arabi, diwajibkan Allah Taala anishkurli, bersyukurlah. Syukur itu hukumnya wajib. Apabila pada syukur maka berdosa. Jadi siapa yang syukur, siapa yang tidak, masing-masing kita merasakannya. Itu salah dari mana? Orang kah salah, kita kah? Kalau kita syukur tidak ada salahnya. Kecuali kurang syukur, di situ kesalahannya. Atau karena kita juga yang kada menyukuri, lalu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmatnya itu. Kalau orang itu alim, habib lagi atau syarifah lagi, masya Allah, top sudah. Hitungannya al-haiz syarafail ilmi wan nasab. Rasulullah afala akunu abdan syakura hatta tawarramat jabamah, bengkak batisnya karena sembahyang sunat, ayatnya lawas berdirinya. Wah, kita sampai di mana? Siban-siban kita mithlu Zainal Abidin Ali, kam rakaat? 1000 rakaat tiap malam. Dari kecil sampai akhir umur. Kita di mana? Karena kita disuruh Nabi memandang urusan akhirat, pandang orang yang lebih dari kita, supaya kita jangan ujub dan sombong. Kalau urusan keduniaan, kita pandang orang yang lebih kurang dari kita. Kita punya sandal, orang punya kelum. Syukur urusan keduniaan, aku sandal, orang kelum. Lalu kita kawam menyayangi orang itu. Inya sudah bisi kelum itu kan sakit hatinya. Kita bisi sandal, jadi sinang bisi sandalnya mahibur lawan man sakit hati ini, bisi kelum ini. Dihibur aja, dihibur. Mengkawal itu pang sandal. Kan itu urusan keduniaan. Kalau urusan akhirat, pandang yang tinggi pada kita, supaya kita jangan sombong ujub, jangan. Dan supaya kita mau mengaji lawan inya, mau belajar, mau bakawal lawan inya untuk minta berkatnya. Kalau orang yang kabalik, dunia memandang orang yang lebih pada inya, berat pada dunia itu. Kalau kau bersedekah lagi, sepertinya merasa enggak, kada cukup, enggak kada mayu. Urusan akhirat, lalu kada mengaji lagi ya, mengadan ini cukup aja belajar. Nah, iya, kalau mau lagi umpat, kena kumpul-kumpul, ini merasa cukup sudah. Padahal Nabi menyuruh jangan kayak itu, terbalik mereka. Aku raja kata, pelaluan kada akur, amun Quran hadis di tengah mana kada akur gitu orang Quran hadis semuanya, kenapa kada akur? Wajib akurnya itu, ya kada? Wajib akurnya Quran hadis Quran. Orang yang kasat-kasat melihat yang gaib itu kenapa? Inya menyukuri roh. Kalau roh itu disyukuri, dapat kampus. Kadang-kadang umurnya anu aja sudah dibali makam itu. Kita yang tua bangka balung lagi karena kita pada menyukuri roh. Karena roh itu adalah latifatun nuraniyatun ruhaniyatun darrakatun latifah, satu makhluk yang halus. Kalau kau dibagi-bagi yang terjadi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sifatnya itu darrakah, tidak ada yang tidak diketahuinya, semua diketahuinya. Oleh sebab itu apabila kita diberi Tuhan ruh kuat, kita jaga bersihnya. Kalau usah kasih itu kemari mengaji, napa aja bisa, napa aja tahu, napa aja sanggup. Sebab aslinya roh itu memang begitu memang. Nah, menjadi kayak ini perubahan. Aslinya roh, alastu bi rabbikum, qalu bala. Tidak ada yang dipandang, hanya Allah.
Tidak ada yang didengar, hanya Allah. Tidak ada yang dicinta, hanya Allah. Tidak ada yang diasihi, hanya Allah. Tidak ada yang diturut, hanya Allah. Itu aslinya. Tidak ada yang ditunduki, hanya Allah. Itu aslinya. Tatkala roh itu masuk ke dalam jasad masing-masing, masing-masing, lalu terpikir, roh masuk mulai di ubun-ubun, masuk di ubun-ubun. Roh tadi jis latifatun nuraniyatun barakatun. Begitu Nur Muhammad masuk ke dalam otak dari ubun, maka otaknya itu berfungsi. Jika tidak Nur Muhammad masuk di otak, enggak ada fungsinya otak. Sama dengan botol, ia robek, enggak ada fungsinya otak. Kenapa jika otak itu punya akal, punya pikiran? Karena Nur masuk di sana. Wa nafakhna fihi min ruhina. Itu roh nang ditiup ya. Ayat lain. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Roh kala ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu, roh itu nuran. Itu nafakhna bi nurina, memang roh. Toh kenapa disampaikan akhirnya Nur Muhammad masuk sini? Itu sambungannya, walakin ja'alnahu nuran. Roh itu adalah nur. Begitu masuk di otak berfungsi. Tapi baru di otak keliling, matanya belum buka, matanya belum melihat, kuping belum mendengar, hidung belum ada angin, lidah belum bisa bergerak, apalagi berkata-kata. Tatkala roh itu tadi dimisrakan Allah turun ke bawah, dari atas ke bawah, sampai ke mata, matanya sudah jalan, fungsinya macam-macam. Melihat, awal anak-anak halus itu matanya dulu kinandok, telinganya belum mendengar. Jadi waktu sudah melihat itu kita berkuriak kali terkajut. Kayaknya ada masanya. Pemulaan mendengar itu. Kenapa? Kenapa lamun abahnya batuk? Orang belum bisa mendengar. Ketambayan kan takahajud. Nur tadi masuk ke telinga, berfungsi telinganya yang dinamakan basar. Mata yang dinamakan basar, telinga dinamakan sama. Di sini disebut akal dan pikir. Jadi hakikatnya akal dan pikir, hakikatnya sama dan basar kita Nur Muhammad SAW. Nah ini. Jika tidak ada situ, otak nggak ada, mata kada melihat, telinga kada mendengar. Ini hubungan Adam sebagai jasmani dengan Nabi Muhammad sebagai rohani. Kada kawa, kada cinta. Coba kada bautak, sugih tapi kada butak. Bautak, jangan butak. Sugih tapi buta tuli, ya Allah, sarumahan tuli. Umang alihnya berpandar. Berapa orang menawar ajak kambing kita? Baru pulak, orang jangan situ. Ini sama tuli, sarumahan tuli. Sudah kadang kalau dinaikkan, ulun dipinang orang aja. Nah, dipinang orang. Iya tuli, sarumahan tuli. Nur Muhammad kada berfungsi. Nah, kalau matanya dijaganya, telinga dijaganya, roh tadi utuh sebagaimana Al-Qur'an, tidak ada yang menghalang. Tambus semuanya. Mata melihat sampai ke jauh, telinga melihat mendengar sampai jauh-jauh. Disitulah duduknya kuntu sam'ahu kuntu basarahu. Hadis itu dibaca mudah, diamalkan mudah. Cara tariknya untuk mencapai itu mesti harus kembali kepada nang ahlinya. Nah, kita ini bisa membaca aja, guys. Membaca
tamat sekolah, apa pokoknya bisa membaca. Bisa membaca. Jika dokter tuh tamat sekolah, dapat surat tamat. Praktik belum lagi. Apalagi menjadi orang yang harap dokternya perantik kerja belum. Nah, kalau masalah keagamaan harus kita melihat orang yang lebih. Ibadahnya Zainal Abidin 1000 rakaat, datunya bangkak. Batas. Kita apa? Kita mana?